Indonesia Thailand sepakati kerjasama bidang kesehatan. Aksi penyampaian pendapat ojol hari ini diimbau berjalan objektif. Miris belasan siswa di Kabupaten Tangerang belajar di teras sekolah. Mencemari lingkungan, TPA Jatiwaringin disegel pemerintah. Pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Cantik sekali pagi hari ini ya. Pastinya juga jadikan semua perhatian laki-laki ke Sally nih semuanya pada pagi hari ini. Tapi Sally ada juga yang membuat saya jadi prihatin dan juga menjadikan perhatian adalah kalau kita ketahui kan Presiden Prabowo Subianto sempat menyuarakan akan adanya program tentang sekolah rakyat dan juga membutuhkan ratusan guru yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi juga yang menjadikan sebuah perhatian adalah masih ada sekolah yang sangat miris yang memerlukan fasilitas yang harus mumpuni. Karena untuk melahirkan generasi emas tidak hanya kita meminta anak-anaknya untuk berlatih ataupun belajar, tapi juga harus dibarengi dengan fasilitas yang ada. Betul, dan menjadi sorotan lagi Festi di mana ini di TPA Jatiwaringin akhirnya disegel oleh pemerintah. Diakibatkan TPA ini mencemari lingkungan. Betul. Dan pemerintah telah memberikan sanksi tegas kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Dan tentunya pemirsa untuk informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia menuju swasembada pangan dengan produksi beras dan juga jagung tertinggi sepanjang sejarah. Dan dari Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan ini hasil kebijakan tepat serta komitmennya untuk menurunkan kemiskinan dan menjaga pemerintahan yang bersih. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kongres 4 Tunas Indonesia Raya menyampaikan capaian membanggakan di sektor pangan nasional. Ia menyebut Indonesia kini menuju swasembada dengan produksi beras dan jagung mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Cadangan beras pemerintah juga berada pada level tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri. Prabowo menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kebijakan ketahanan pangan yang tepat. Peningkatan produksi terjadi secara merata, bahkan di beberapa daerah mencatat kenaikan yang signifikan. Sumatera Selatan misalnya mengalami lonjakan produksi hingga 25%, sementara rata-rata nasional naik sekitar 10%. Dengan waktu yang singkat kita buktikan, kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan kita. Produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Rawa kita robah menjadi sawah-sawah, tanah-tanah tandus. Kita akan buat tanah-tanah yang subur. Di hadapan para kader muda Gerindra, Prabowo menyampaikan pesan dan harapan untuk masa depan bangsa. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar asalkan dipimpin oleh pemerintah yang bersih dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, 2 anak diaspora Indonesia di Thailand menyambut Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan bunga dan juga harapan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mereka tampil percaya diri mengenakan busana adat Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan doa agar pendidikan di tanah air semakin maju dan juga merata. Momen hangat terjadi saat 2 anak diaspora Indonesia di Thailand menyambut Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan bunga dan harapan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prabowo tiba di hotel tempatnya bermalam di Bangkok pada Sabtu malam pukul 22:37 waktu setempat, disambut meriah oleh puluhan diaspora Indonesia, mahasiswa dan staf KBRI di Thailand. Di antara para penyambut, 2 bocah sekolah dasar, Fairuz dan Yusuf, tampil percaya diri meski sedikit gugup. Mereka mengenakan busana adat Nusa Tenggara Timur dan menyerahkan buket bunga yang berwarna biru muda dan putih yang telah mereka siapkan sehari sebelumnya. Di balik kegugupan, kedua anak ini menyampaikan harapan besar untuk pendidikan Indonesia. Mereka berdoa dan menginginkan agar pendidikan di tanah air semakin maju dan merata. Kalau aku sih senang terus agak deg-degan gitu. Kenapa deg-degannya? Takut salah. Takut salah. Tapi senang. Virus dia gimana? Deg-degan banget. Deg-degan banget. Masih deg-degan nggak sekarang? Lumayan. Semoga Pak Presiden selalu panjang umur. Semoga nanti pendidikan Indonesia bisa kayak lebih baik gitu.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menghadiri festival film terbesar di dunia, yaitu Festival Film Cannes. Ia melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kebudayaan Republik Prancis, Rachida Dati, untuk memperkuat kerjasama budaya Indonesia dan juga Prancis. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon bertemu dengan Menteri Kebudayaan Republik Prancis, Rachida Dati di Cannes, untuk membahas upaya memperkuat kerjasama budaya antar kedua negara yang telah terjalin sejak 1969. Ia menjelaskan Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kolaborasi dalam pembangunan ekosistem seni, perfilman, pengelolaan museum, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya, termasuk pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan. Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Prancis terkait ekosistem perfilman melalui kolaborasi dengan Centre National du Cinéma et de l'Image Nîmes, Prancis. Kami baru saja bertemu dengan Menteri Kebudayaan Prancis, Ibu Rachida Dati, dan membicarakan tentang kerjasama kebudayaan antara kedua negara. Presiden Macron akan melakukan kunjungan kenegaraan pada akhir bulan Mei ini, dan kita akan menandatangani MOU dan sejumlah kerjasama di beberapa bidang kebudayaan, karena ini merupakan cultural partnership. Kedua negara sangat mementingkan budaya, dan bagi kita juga ini adalah sesuatu yang menguntungkan, karena beberapa lembaga institusi dari Prancis yang mempunyai pengalaman baik, ya, terutama di bidang film, sinema, dan musik, dan juga beberapa ekspresi budaya dan sektor budaya tertarik untuk bekerja sama dengan kita. Dan ini merupakan satu hal yang saya kira menjanjikan untuk pengembangan ekosistem di bidang film, di bidang musik, termasuk juga pengelolaan museum, heritage, dan juga capacity building bagi pelaku-pelaku di bidang kebudayaan. Untuk itu, Kementerian Fadli dan Menteri Rachida sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU di bidang kebudayaan yang menjadi payung kerjasama kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama dengan Thailand di sektor penerbangan. Pembukaan jalur penerbangan baru yang menghubungkan Bangkok, Surabaya, Medan, dan juga Phuket ini dapat meningkatkan pariwisata antar dua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik pembukaan jalur penerbangan baru yang menghubungkan Bangkok, Surabaya, Medan, dan Phuket. Langkah ini diyakini akan memperkuat sektor pariwisata kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, usai pertemuan bilateral di Government House Bangkok pada Senin 19 Mei 2025. Kami juga menyambut baik kerjasama di sektor penerbangan dan meningkatkan pengembangan teknologi bersama di bidang ini. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan bahwa rute baru tersebut akan meningkatkan pariwisata dua arah, sekaligus memperkuat konektivitas secara reguler dan regional. Ia menambahkan bahwa pemerintah Thailand telah menugaskan badan-badan terkait untuk menjajaki potensi kerjasama yang lebih luas di sektor pariwisata. เส้นทางการบินเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพและภูเก็ตกับชาวตะวันออกและสุมาตราเหนืออีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศจะหารือกันเพื่อเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆและเสริมสร้างให้ภาคเอกชนของเราศึกษาความได้เปรียบและศักยภาพการลงทุนของกันและกันค่ะ Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand semakin erat yang ditandai dengan tanda tangan MOU di bidang kesehatan. Presiden Prabowo Subianto menilai kerjasama ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya pandemi baru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyaksikan secara langsung penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU kerjasama Indonesia-Thailand dalam bidang kesehatan yang berlangsung di Government House Bangkok, Thailand pada Senin 19 Mei 2025. MOU ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Kesehatan Thailand Somsak Temsumtin, yang menandai semakin eratnya hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung 75 tahun. Prabowo mengatakan kerjasama ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Baru saja kita menyaksikan
tanda tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan pecahnya pandemi baru. Selain sektor kesehatan, Indonesia bersama Thailand akan memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Bangkok ataupun Thailand ini sangat luar biasa. Banyak sekali kerjasama, tidak hanya dalam segi penerbangan, pertahanan, tapi juga Presiden Prabowo Subianto juga sempat berterima kasih kepada Thailand karena juga ikut turut serta dalam membela terkait dengan TPPO ataupun tindak pidana perdagangan orang, yang juga turut membantu dan juga berpartisipasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hubungan bilateral antara keduanya ini bisa terus terjalin lama. Betul, berbicara dengan hubungan bilateral, kita ketahui Indonesia dan Thailand sudah menjalin hubungan ini sebanyak ataupun sepanjang 75 tahun. Betul. Dan memang kita ketahui yang menjadi patokan dari Presiden Prabowo Subianto adalah bidang kesehatan, yang kita ketahui ia ingin sekali mengantisipasi terjadinya adanya pandemi baru yang akan terjadi di masa datang, Vesti. Oke, dan pastinya juga dari diaspora Indonesia yang berada di sana seperti itu ya. Bahkan Dubes Thailand juga hadir di sana untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau kita ketahui dari segi kinerja dan juga semua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sangat banyak sekali apresiasi dari mereka. Karena kita ketahui memang Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya selalu memberikan manfaat yang baik dan juga selalu memberikan hadiah dan juga kabar gembira untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan hubungan ini bisa menjadikan contoh untuk negara-negara lain ya. Tidak hanya hubungan dengan Thailand, tapi juga mungkin negara-negara lain Indonesia bisa bergabung bersama-sama, dan terutama juga untuk kedaulatan dan juga untuk memberantas adanya misalnya seperti korupsi, seperti itu, dan juga kesehatan bisa semakin canggih di Indonesia. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur NTB melepas peserta Rinjani 100 kategori. Total pelari 1074 dari 20 negara ikut berpartisipasi pada Minggu 18 Mei 2025. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membeberkan pembatasan kuota wisatawan yang juga mendaki ke Gunung Rinjani, yakni untuk menjaga keseimbangan ekologi. Sebanyak 2.118 peserta dari 48 negara telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lari lintas alam Rinjani 100 tahun 2025. Kategori 36 km dimulai dari titik Start Hotel Nusantara Sembalun menuju Puncak Rinjani 3.726 mdpl. Dan kembali lagi ke Hotel Nusantara Sembalun yang juga merupakan race sentral dan titik finish semua kategori Rinjani 100 tahun 2025. Alam melintasi Gunung Rinjani dan juga menjadi agenda tahunan di Provinsi NTB. Event Rinjani 100 ini merupakan event yang ke-11 sejak pertama kali diadakan tahun 2013. Ajang Rinjani 100 Marvelous Trail tahun ini mencatatkan rekor baru pada kategori 60.000. Pelari asal Rusia, Konstantin Virsov, memecahkan rekor dengan waktu tempuh 12 jam 22 menit di kategori putra. Sedangkan di kategori putri, Meng Yuntung mencatatkan rekor dengan waktu 16 jam 49 menit. Prestasi membanggakan juga diraih pelari asal Indonesia Nurdin Saputro yang meraih peringkat ketiga di kategori putra dan Sri Wahyuni berhasil meraih posisi 2 di kategori putri. Saya hanya ingin mengucapkan selamat berpartisipasi di Rinjani 100 ini. Berharap semua hati-hati di jalan, ingat moto acara ini, Zero Waste, Zero Accident. To all participants,
special thanks to you. I got a data from my staff that 53% of all participants are from foreign countries, from 46 different countries. I wish you all the best. Stay safe and healthy and enjoy the beauty of Rinjani. Ajang ini menarik perhatian pelari dari berbagai negara sehingga NTB menjadi salah satu daya tarik utama sport tourism dan menjadi kawasan ekonomi konservasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk menghadiri pelantikan pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Leo ke-14 di Vatikan. Dan Menko mengatakan misi tersebut merupakan bentuk nyata penghormatan Presiden Prabowo Subianto kepada Paus Leo ke-14 dan Vatikan sebagai sahabat Indonesia. Dalam momen bersejarah tersebut, Menko PM Muhaimin Iskandar terlihat berjabat tangan dan berinteraksi langsung dengan Paus Leo ke-14 usai dilantik sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Menko Muhaimin mengatakan kehangatannya berjumpa dengan Sri Paus bukan hanya bentuk penghormatan saja, melainkan juga penegasan komitmen bersama untuk membangun dunia dengan semangat dan cinta kasih sesama. Dalam pidato, Paus Leo ke-14 menekankan kasih adalah jalan sejati pelayanan. Paus Leo ke-14 menyerukan dunia yang lebih damai dan adil melalui relasi antar umat manusia yang dibangun atas dasar cinta, bukan kekuasaan. Caimin pun menyatakan pesan itu sejalan dengan misi yang dibawanya dari Presiden RI, yakni dukungan penuh terhadap Kepausan Leo XIV, serta harapan agar hubungan Indonesia-Vatikan terus menjadi bagian penting dari upaya global menjaga perdamaian, memperjuangkan hak asasi manusia, serta memperdayakan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Jadi saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau dan mewakili kita semua untuk memberikan penghormatan, ucapan selamat, dan menyaksikan pelantikan Bapak Sri Paus Leo yang ke-14 dengan satu misi semangat membangun persaudaraan, kebersamaan antara dua negara, Indonesia dengan Vatikan. Di sisi yang lain, kita dipesankan untuk terus merajut kebersamaan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Termasuk di dalamnya keinginan Indonesia yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin yang mewujudkan perdamaian dunia di seluruh dunia. Baik itu di kawasan Timur Tengah, Palestina, juga di kawasan konflik-konflik lainnya. Seperti yang menjadi misi Bapak Sri Paus yang sering disampaikan, bahwa misi perdamaian kemanusiaan akan menjadi bagian utama dari pekerjaan besar negara Vatikan dan Indonesia. Karena itu tentu saya akan memberikan ucapan selamat sekaligus menyatukan langkah bersama Indonesia dan Vatikan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kehadiran Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koperasi Budi Ari menjadi momen bersejarah dalam keberagaman pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Negara Hukum dan Keadilan Pakistan, Akhil Malik mengapresiasi atas kebijakan pemerintah Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Dan dirinya menyebut bahwa pihaknya juga akan turut berdiri di barisan Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan. Menteri Negara Hukum dan Keadilan Pakistan, Akhil Malik mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menyatakan sikap tegas untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Akhil Malik mengapresiasi atas terselenggaranya PUIC ke-19 yang mengangkat isu penting dalam dunia, khususnya konflik antara Palestina dan Israel. Dirinya mengatakan bahwa Pakistan akan selalu berdiri di barisan Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan. So far what we've seen in terms of the participation, it's been excellent from all the countries. The Muslim unity is definitely to be seen here, and I really appreciate all the arrangements that have been made by the government of Indonesia and specifically the Speaker of the House of Representatives. So this is really welcoming, and we're really pleased to see the arrangements. As for the
issues that have come to light here. Of course, there's the issue of Palestine, which we wholeheartedly support, and Palestine is very much alike. They should get to decide themselves in accordance with the wishes of the people. And of course, on Palestine, it's the pre-1967 borders that we have, and this is what we've supported, Al-Quds being the capital. So we're really pleased with all the arrangements, and we thank the government of the Republic of Indonesia, the President, and more specifically the House of Representatives that have hosted this event, and Her Excellency Puan Maharani, who's been exceptional throughout these arrangements and holding such an important conference on such pivotal matters. So thank you very much. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, kita ketahui kunjungan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi tidak pernah lupa dengan mengutuskan ataupun memberikan semangat untuk negara Palestina dan juga sama-sama bekerja sama antar negara ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina, tidak hanya mendukung kemerdekaan tapi juga untuk memberantas adanya serangan-serangan lagi seperti itu dan tidak ada lagi sahabat-sahabat kita yang terluka, yang kehilangan rumah, bahkan kehilangan orang tua, rekan-rekan dan saudara seperti itu. Karena apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina, kita juga turut prihatin dan merasakan kesedihan yang sangat sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan dengan adanya langkah dari Presiden Prabowo Subianto yang sama-sama menyatukan berbagai negara untuk sama-sama berdiskusi bagaimana kelanjutan terkait dengan Palestina ini, dan juga program-program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan sebuah kesehatan, pelayanan kesehatan yang dari Indonesia untuk Palestina, dan ini juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Pakistan. Betul, sebagai negara yang memang mayoritas adalah umat muslim terbesar di dunia, ini menjadi contoh yang baik bahwasanya Presiden Prabowo Subianto akhirnya membela rakyat Palestina. Kita ketahui banyak sekali peperangan ataupun serangan yang dilontarkan kepada rakyat di Gaza. Dan kita ketahui dari pemerintahan Indonesia sendiri telah meluncurkan ataupun memberikan bantuan berupa beasiswa bagi mahasiswa Palestina di Gaza dan juga tenaga medis yang memang dikirimkan langsung dari Indonesia ke Gaza untuk membantu memulihkan bagaimana keadaan-keadaan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang di Gaza. Ini menjadi perhatian juga. Kita ketahui bahwasanya memang kita perlu adanya gencatan senjata ini supaya terjadi dan tidak ada lagi peperangan antara Palestina ataupun siapapun yang ada di dunia ini, Festi. Betul, dan langkah dari Presiden Prabowo Subianto ini memang harus diacungi jempol ya, turut diapresiasi tidak hanya oleh berbagai negara terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan berbagai program untuk membantu rakyat Palestina, tapi kita juga turut mengapresiasi langkah dari Presiden Prabowo Subianto karena tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga pendidikan, tapi juga Presiden Prabowo Subianto ini ingin mengevakuasi warga Gaza sementara ke Indonesia gitu, ketika nanti di negara tersebut sudah mulai merasa ini sudah aman, baru akan dikembalikan seperti itu. Dan langkah ini memang harus didukung ya, meskipun ada pro dan juga kontra, tapi kita harus sama-sama mendukung hal tersebut karena segala sesuatu yang positif ini bisa memberikan hal-hal yang baik untuk kita semua, tidak hanya untuk warga Palestina tapi juga untuk kesejahteraan kita semua. Dan kita lanjutkan informasinya pemirsa, di mana Partai Keadilan Sejahtera ini akan mendukung penuh untuk pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Kendati demikian pemirsa, PKS ingin memfokuskan terlebih dahulu program-program Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menuai mendapatkan banyaknya dukungan dari berbagai partai politik untuk maju kembali di Pilpres 2029 mendatang. Meski Presiden Prabowo menyatakan tak akan maju lagi jika dinilai gagal memimpin Indonesia, namun dengan belum genap setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo sukses mendapatkan respon positif melalui program-program yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahkan salah satu partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikapnya untuk mendukung Prabowo maju di Pilpres 2029. Kendati demikian, PKS ingin memfokuskan terlebih dahulu dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo selama 5 tahun ke depan. Beliau dicalonkan kembali gitu ya. Nah, kalau dari PKS tentu kita sebagai partai koalisi ya, kita ingin sukseskan dulu pemerintahan Bapak Prabowo ini. Karena kita ada di koalisi, kita ingin pemerintahan Pak Prabowo ini sukses, menyelesaikan janji-janji kampanyenya, sehingga bukan hanya Partai Gerindra nanti, bahkan mungkin rakyat Indonesia juga akan mendorong Pak Prabowo untuk maju kembali, menuntaskan bahkan memberikan layanan lebih baik lagi untuk bangsa ini. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespon baik dorongan kader partainya soal menjabat hingga 2 periode.
Meskipun demikian pemirsa, Prabowo menegaskan akan menaruh fokus pada hasil program kepemerintahannya ke depan. Menjawab dorongan kader partainya soal jabatan Presiden 2 periode, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyoroti hal ini masih terlalu dini. Hal tersebut disampaikannya saat memberi pidato sambutan pada Kongres keempat Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya atau TIDAR 2025 di Jakarta. Prabowo membeberkan dorongan tersebut merupakan suatu amanah yang baik baginya. Namun saat ini tengah bekerja maksimal untuk program di kabinet saat ini. Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda saya mau koreksi saudara-saudara. Please. Tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai, saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan amanah yang didorong oleh partainya, Prabowo diharap mampu menjalankan seluruh program di Kabinet Merah Putih, sehingga periode kedua menuai dukungan yang cukup signifikan. Dari Jakarta, Max Rona Bayu, Tim Liputan Simpo TV. Dukungan dari berbagai pihak untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memang harus banyak sekali dukungan ya, karena kalau kita ketahui kerja nyata dari Presiden Prabowo Subianto sudah sangat kita rasakan, banyak dari sedikit demi sedikit tentang kasus korupsi. Betul. Seperti itu mulai diberantas, aksi premanisme di Indonesia mulai digencarkan seperti itu untuk memberantas aksi premanisme dan juga jukir liar. Kita ketahui banyak sekali agenda-agenda yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang kita rasakan manfaatnya, seperti swasembada pangan, juga kenaikan ekonomi hingga 80% seperti itu. Dan memang kalau kita ketahui dari Presiden Prabowo Subianto selain diapresiasi oleh warga negara sendiri, tapi juga oleh negara lain, bahkan Pakistan tadi yang sempat kita sebutkan mengapresiasi langkah dari Presiden Prabowo Subianto yang turut mendukung kemerdekaan dari negara lain seperti itu. Tidak hanya beliau ini fokus kepada negaranya sendiri, tapi juga akan kepeduliannya beliau ini terhadap negara-negara tetangga dan juga negara-negara sahabat kita yang tidak ingin adanya perpecahan dan juga tidak ingin adanya sesuatu yang bisa membahayakan negara lain. Dan ini menjadi respon yang baik dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, kita ketahui banyak sekali program dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memang ini menguntungkan bagi masyarakat. Pertama, ada makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis, dan ada sekolah rakyat yang memang kita ketahui ini akan menyusurkan ataupun menyasarkan ke daerah-daerah tertinggal yang memang masih belum banyak sekali fasilitas pendukung. Dan ini menjadi poin penting bahwasanya memang Prabowo Subianto ini menyatakan kesiapannya untuk memimpin Indonesia. Kita ketahui banyak sekali respon positif dari masyarakat dan kadernya yang memang menginginkan Prabowo Subianto ini naik ke 2 periode. Walaupun dari Prabowo Subianto sendiri, versi dan pemirsa, mengatakan bahwasanya saat ini ia ingin fokus dulu terhadap program-program yang memang sudah ia janjikan saat ia kampanye sebelumnya. Betul, jawaban santai dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan mengambil pusing seperti itu ya, terkait dengan adanya dukungan untuk 2 periode, yaitu silakan saja untuk kepada siapapun yang memilih. Tapi fokus utama dari Presiden Prabowo Subianto adalah ingin menuntaskan semua program-program dan janji-janji beliau pada saat kampanye kemarin seperti itu. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya.
di mana Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meminta para demonstran ojek online yang melakukan demonstrasi massal harus bersifat objektif. Mengenai sejumlah tuntutan yang juga akan dilayangkan para ojol, diharap memberi atensi lebih bagi pihak penyedia layanan aplikasi. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyoroti aksi demonstrasi massal para ojol yang bakal berlangsung besok diharap memberi aspirasi secara objektif. Dirinya menerangkan bahwa aksi ini harus beri perhatian lebih bagi pihak aplikator dalam hal sejumlah tuntutan yang dilayangkan. Sebelumnya, keseluruhan tuntutan ini mengarah kepada isu potongan aplikasi 20% dari pihak aplikator, sorotan status menjadi karyawan tetap, dan beberapa lainnya. Adapun memang aksi demo ini akan berlangsung di sejumlah titik yang telah ditentukan, seperti kantor Kementerian Perhubungan, Parlemen Senayan, hingga kantor aplikasi layanan ojek online di Indonesia. Tidak bisa mencegah pihak yang akan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyatakan ini sebagai demo, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena disinilah tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab, apabila memang kurang puas, kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para mitra kalau yang akan disampaikan besok gitu. Meskipun demonstrasi akan berlangsung secara massal, diharap para demonstran harus bersikap objektif tanpa adanya kekerasan hingga kekacauan yang berpotensi terjadi nantinya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Ya, hari ini memang aplikasi ojol ini akan dinonaktifkan sementara seperti itu ya, karena aksi yang dilakukan oleh para ojol ini akan melakukan sebuah, mungkin kalau demo mungkin lebih kayak kasar ya, tapi ini akan berdiskusi dan juga memberikan sebuah aspirasinya kepada pemerintah agar mendengarkan apa sih keluhan-keluhan dari para ojol tersebut. Kita ketahui banyaknya tarif yang diambil oleh aplikasi sehingga ojol ini mendapatkan keuntungan yang sangat minim ataupun sedikit seperti itu. Mudah-mudahan ini ada titik terangnya, dan kita ketahui mudah-mudahan demo ini ataupun penyampaian aspirasi ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tidak adanya kerusuhan seperti itu, dan tidak adanya sampai tidak merusak bangunan atau apapun yang ada di sana. Ini bisa diterima dengan baik juga oleh pemerintah, dan harapannya kami juga perwakilan dari para ojol ini, mudah-mudahan pemerintah juga bisa mendengar apa sih yang jadikan keluhan dari para ojol tersebut, karena kita ketahui bahwa para ojol ini banyak sekali memerlukan pembiayaan yang sangat banyak seperti itu ya, dari segi pendidikan untuk anak-anaknya. Bahkan kalau kita ketahui ini banyak sekali loh ojol-ojol yang memang digandrungi oleh ibu-ibu. Benar seperti sekali. itu ya. Dan ini kita berharap bahwasanya para ojol yang hari ini melakukan demo ini agar berjalan lancar. Dan terlebih aspirasi yang mereka memang tuangkan ini ada 5 poin. Salah satunya adalah terkait dengan tarif yang mereka sangat rugi karena memang dari aplikator sendiri memangkas 10% dari hasil mereka, dan ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah karena kita ketahui dari Presiden Prabowo Subianto juga telah menaruh perhatian bagi pekerja ojek online, di mana sebelumnya kita ketahui diberikan intensif ataupun THR yang memang kita ketahui ini cukup mendapat respon yang baik dari para ojol. Dan kita ketahui memang dari ojol sendiri ini mengharapkan adanya raker dengan Komisi 5 agar apa yang menjadi aspirasi mereka, menjadi keluhan mereka ini didengar oleh pemerintah, karena memang kita ketahui mereka ingin sekali hidup sejahtera, yang memang ini digaungkan dari pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini nggak lama ya aplikasi ojol ini dinonaktifkan, karena kan kasihan ya orang-orang yang mau pesan ojek online, mau pesan GoFood, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan cepat-cepat ada titik terangnya dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa memberikan respon yang cepat ya kepada para ojol ini, agar nantinya kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tapi juga bisa dirasakan oleh seluruh para ojol dan seluruh rakyat Indonesia. Dan pemirsa, informasi lainnya kita lanjutkan, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini menghadiri seremonial pembukaan Kongres 39 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tahun 2025 di Plenary Convention Hall Samarinda, Kalimantan Timur. Menpora juga mengajak seluruh kader GMKI di seluruh Indonesia bersama untuk mensukseskan penyelenggaraan Kongres GMKI di Samarinda.
Pada kesempatan itu, Menpora menyimak pidato Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Jeffrey Edi Irawan Gultom. Ketum Jeffrey dalam pidatonya menyampaikan terima kasih atas dukungan Menpora Dito bersama Kemenpora selama ini. Salah satunya dukungan renovasi kantor sekretariat GMKI di Jakarta. Setelahnya, Menpora bersama para tamu undangan yang hadir mendengarkan orasi ilmiah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam orasinya bertajuk Hilirisasi Energi untuk Kemajuan Negeri, Menteri Bahlil menerangkan bagaimana upaya pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam melakukan hilirisasi sumber daya alam. Menurut Menteri Bahlil, hilirisasi yang dijalankan pemerintah sekarang sudah on the track sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu hilirisasi nikel, namun diakui dalam praktiknya, kontribusi hilirisasi ini masih belum sepenuhnya adil kepada pemerintah dan masyarakat di daerah. Dalam hal ini, Menteri Bahlil mengajak kader-kader GMKI turut berperan dalam hilirisasi ini. Para pemuda dan anggota-anggota organisasi mahasiswa, termasuk GMKI, harus bisa membaca peluang dan berani mengambil risiko untuk bisa menjadi yang terbaik. Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan Menpora Dito untuk kesuksesan penyelenggaraan kongres ini. Menpora mengajak seluruh kader GMKI di seluruh Indonesia bersama menyukseskan penyelenggaraan Kongres GMKI di Samarinda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua DPD Sultan Najamuddin secara resmi melantik Sekretaris Jenderal DPD dan Pejabat Fungsional Analisis Legislatif ahli utama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Pelantikan ini nantinya diharapkan dapat bekerja secara produktif, efektif, dan disiplin, baik internal maupun eksternal. Pimpinan DPD secara resmi melantik Sekretaris Jenderal DPD Irjen Pol Muhammad Iqbal dan Pejabat Fungsional Analisis Legislatif ahli utama Rahman Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPD Sultan Najamuddin mengatakan pelantikan tersebut merupakan implementasi dari keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sultan menyebut pergantian pejabat ialah suatu hal yang lumrah dalam upaya penyegaran dan optimalisasi kinerja lembaga. Dirinya berharap kinerja lembaga nantinya dapat bekerja dengan baik, produktif, efektif, serta disiplin. Ya tentu. Pertama saya mau sampaikan bahwa ini proses biasa ya. Proses yang terjadi dalam sebuah organisasi, lembaga, kementerian biasa, pergantian ya. Nah harapannya tentu dengan Sekjen yang baru, Pak Irjen Iqbal, kami dari pimpinan dan tentu atas nama lembaga harapannya kinerja lembaga ke depan baik di internal maupun eksternal semuanya jauh lebih baik, lebih produktif, lebih efektif, lebih disiplin. Pada ujungnya nanti outputnya kami harapkan semuanya lebih baik. Membangun atau mengelola organisasi sekelas parlemen ini kan tidak bisa juga parsial hanya saat ini. Ini kan keberlangsungan dari periode ke periode. Hanya saja memang kami berusaha untuk di periode kali ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, membangun parlemen atau DPD yang lebih inklusif, terbuka, lebih efektif, berkinerja terukur dan lebih kolaboratif. Nah itu yang menjadi program prioritas. Nah sehingga harapan kami ya dalam jangka pendek juga ya itu bisa cepat dijalankan dengan maksimal. Oke. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan juga perusahaan terkait membahas peran BUMN dalam percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Gedung Geraha Mandiri pada Senin siang. Dan dari Zulhas mengatakan keberpihakan BUMN pada pembentukan program koperasi desa Merah Putih akan sangat berpengaruh pada keberhasilan dari program tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan komitmen pemerintah untuk menyukseskan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, lantaran program tersebut menjadi salah satu program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia juga mengatakan kesuksesan program Koperasi Desa Merah Putih ini perlu keberpihakan dari berbagai lembaga dan instansi, terutama dari perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Terlebih Zulhas mengungkapkan bahwa plafon modal awal untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebesar 3 miliar rupiah didapatkan melalui pinjaman kredit dari perusahaan BUMN, yakni oleh Himpunan Bank Negara atau Himbara. Karena perintah Bapak Presiden kali ini koperasi tidak boleh tidak sukses, harus sukses.
Oleh karena itu kelahirannya memang harus dibidani dulu, ya, sampai kuat, dibimbing. Dan semua itu rupanya setelah saya pelajari, semua itu urusannya dengan BUMN kita. Ya. Permodalan plafon 3 miliar itu dari BUMN Himbara. Ya. Kemudian akan menjadi agen pupuk, agen sesuai perintah Bapak Presiden, agen pupuk, agen gas, semua BUMN juga. Nah, ini ada Pertamina, ada Pertamina Patraniaga, ada Dirut Pupuk di sini, ada menterinya, ada Wamen 2, sekaligus CEO dan Antara ini, yang membawahi 800 berapa itu Pak? ini kan bukan semua. Ya, gitu. Kemudian agen sembako, minyak goreng nanti, kemudian gula, itu ada Bulog dan ID Food, ada BUMN juga gitu. Kita ingin buka menjadi penyalur bantuan-bantuan sosial dengan pos PT Pos, BUMN juga. Jadi memang hampir semua. Oleh karena itu kata kuncinya keberpihakan BUMN kepada koperasi ini akan sangat menentukan ini berhasil apa tidak. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan rampung pada 28 Oktober 2025. Dengan terwujudnya Koperasi Desa Merah Putih tersebut, pemerintah berharap perekonomian desa dapat semakin maju. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama kementerian dan instansi lembaga terkait melakukan rapat perdana mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam rapat tersebut, Zulhas mengatakan pihaknya turut membahas pembentukan Satgas Koperasi Desa Merah Putih serta pembagian tugas dan wilayah. Sementara itu, pemerintah juga telah menargetkan tenggat waktu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diperkirakan bakal rampung pada 28 Oktober 2025. Meski sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat meminta agar program ini dapat dituntaskan dalam waktu 2 bulan sejak didaftarkan ke Kementerian Hukum. Nah, kedua target pembentukan Musdesus itu Musyawarah Desa Khusus, itu selesai di 31 Mei, harus selesai. Ya, Musdesus. Daftar di Kumham, karena harus notaris, ya, di Kum, bukan Kumham, mohon maaf, di Kum, Menteri Kum, itu harus selesai 30 Juni. Ya. 12 Juli hari koperasi akan di launching pembentukan Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, Juli. Ya. Kemudian 28 Oktober Presiden minta 2 bulan, tapi kami tawar, Pak kasih bonus lah 1 bulan lagi. Gitu. Kita nggak bilang nggak bisa, siap. Tapi kami minta bonus tambah 1 bulan, makanya 28 Oktober nanti akan launching sudah koperasinya, sudah jadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan badan usaha milik negara atau BUMN memiliki peranan penting dalam percepatan pembentukan koperasi desa dan juga kelurahan Merah Putih. Ia juga menyampaikan pemirsa arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yakni agar dalam prosesnya dilakukan pembimbingan melalui peran BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN menjadi pemain kunci dalam pembentukan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, terutama pada pendanaan yang akan disalurkan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Negara atau Himbara. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi agen sembako dan penyalur bantuan sosial atau bansos yang pasokannya akan diambil melalui perantara Bulog dan ID Food. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan akan membentuk 80.000 koperasi desa Merah Putih yang setiap hari tempatnya wajib memiliki unit usaha seperti kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam hingga klinik kesehatan desa dan kelurahan. Pemerintah juga tengah membentuk musyawarah desa khusus untuk menetapkan lini masa percepatan pembentukan koperasi desa yang direncanakan akan beroperasi secara serentak pada 28 Oktober 2025. Kita ingin buka
menjadi penyalur bantuan-bantuan sosial dengan PT Pos, BUMN juga. Jadi memang hampir semua. Oleh karena kata kuncinya keberpihakan BUMN kepada koperasi ini akan sangat menentukan ini berhasil apa tidak. Itu kita harapkan hari ini. Termasuk nanti kita minta juga dibantu, karena sini ada Telkom ini, ya, sistemnya gimana gitu. Kan nggak bisa kayak dulu lagi. Kalau kayak dulu lagi simpan pinjam, ya taruh di peti Pak duitnya, taruh di peti, dipinjam masih ada duit, pinjam lagi, masih ada duit, dipinjam lagi. Jadi nggak ada yang nyimpen, karena kalau kelihatan di perangkas ada duit, dipinjam terus. Ya, namanya KUD, ketua untung duluan. Nah ini dibangun sistemnya dari Pak Ririk ini gimana bantu kita, ya CEO lah yang atur Pak Doni. Sehingga di koperasi itu tidak ada uang tunai kecuali untuk operasional harian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan adanya koperasi Desa Merah Putih di berbagai kelurahan dan juga desa ini langkah yang sangat baik agar penempatan terkait dengan anggarannya bisa tepat sasaran seperti itu saya dan juga pemirsa, karena kita ketahui masih banyak sekali orang-orang ataupun oknum-oknum yang nakal kalau misalnya kata Presiden Prabowo Subianto ya, yang mensalahgunakan anggaran terkait dengan APBD ataupun APBN seperti itu. Dan kalau kita ketahui memang masih banyak sekali jalanan-jalanan yang mungkin rusak, tapi anggaran dana dari pemerintah sudah ada, sudah cair seperti itu. Dengan adanya bantuan dari BUMN sendiri, ini bisa membantu untuk pemerataan anggaran agar tepat sasaran. Dan memang dari Koperasi Desa Merah Putih ini dicanangkan ataupun ditujukan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa. Kita ketahui banyak sekali respon positif dari para petani, di mana nantinya dari Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, hasil tani akan dijualkan di Koperasi Desa dengan harga yang murah, dan nantinya para petani ataupun warga desa ini bisa mendapatkan ekonomi ataupun uang tambahan dari hasil Koperasi Desa Merah Putih. Kita ketahui dari Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi telah melakukan koordinasi ataupun kolaborasi dengan berbagai kementerian, salah satunya dengan Kementerian Hukum dan juga Pariwisata, di mana salah satunya di Kementerian Hukum kita ketahui ia ingin sekali anggaran dari Koperasi Desa Merah Putih ini dapat dijaga, karena kita ketahui seperti Fesi bilang tidak boleh ada yang menyalahgunakan anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih. Terlebih ini tujuannya untuk menyukseskan ataupun menaikkan ekonomi di tingkat desa sendiri. Betul, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mengentaskan korupsi orang-orang nakal yang tega menyalahgunakan anggaran uang dari pemerintah, dari rakyat seperti itu. Mudah-mudahan langkah ini bisa dijadikan sebuah contoh, dan dengan adanya Koperasi Merah Putih di desa ini ataupun kelurahan, semuanya bisa melek akan semua fasilitas yang ada seperti perbaikan jalan, dan juga orang-orang di desa sana kan masih juga membutuhkan fasilitas rumah yang bocor seperti itu, ataupun orang-orang yang memang harus mendapatkan bantuan seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya. Di mana tim Tabur Kejaksaan Tinggi Papua bekerja sama dengan tim Tabur Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya. Ini berhasil menangkap buronan kasus korupsi mantan anggota KPU Leni Jaya.
Tersangka sebelumnya masuk dalam daftar pencarian sejak tahun 2014 lalu. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 7,1 miliar rupiah. 11 tahun buron, mantan anggota KPU Lani Jaya bernama Asaat Serang ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua bekerja sama dengan tim tabur Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya di Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Aguani mengatakan, tersangka terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Lani Jaya untuk pengadaan logistik pemilu senilai 11 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar 7,1 miliar. Lanjutnya, dalam kasus dugaan korupsi ini ada 6 tersangka. 5 tersangka sudah menjalani hukuman penjara, sedangkan Asaat Serang belum menjalani hukumannya. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Wamena, Sarah Emewa menyampaikan, tersangka terlibat kasus korupsi dana hibah kegiatan di KPU. Seharusnya dana hibah ini dicairkan sebanyak 2 kali, namun mereka cairkan sebanyak 5 kali dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 7,1 miliar. Ini perkara tahun 2011. Yang lain sudah dilakukan penahanan dan sudah telah menjalani hukuman. Ada berapa orang itu? Totalnya itu 6 orang ya. 6 orang. Jadi sisa tinggal ya, ini yang beliau yang terakhir. Bang, ini penangkapannya kerja sama tim tabur dengan? Iya, jadi tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua bersama dengan tim tabur Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya. Sarah menambahkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, tersangka Asaat dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Hingga kini terpidana telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 AB Pura untuk menjalani hukumannya. Keberhasilan penangkapan ini menunjukkan komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi di Papua. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, politisi Golkar Putri Komarudin menanggapi adanya isu jika Jokowi akan masuk bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia, padahal beberapa waktu sebelumnya santer beredar kabar Jokowi akan merapat ke Golkar. Dan dari Putri mengatakan bahwasanya pihaknya akan tetap menunggu keputusan dari Jokowi dan tetap menghormati ke partai manapun Jokowi akan bergabung. Dan saat ditanya pemirsa apakah Golkar akan menunggu Wapres Gibran untuk bergabung di Golkar, Putri menjawab jika Golkar terbuka untuk siapapun. Hal tersebut dikatakannya usai hadir di acara konferensi pers penyelenggaraan Rapimnas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI di gedung DPP Golkar Jakarta Minggu sore. Putri menjelaskan pihak Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan keputusannya memilih partai. Saat ditanya Jokowi pernah dikabarkan akan merapat ke Golkar beberapa waktu lalu, Putri merespon dengan mengatakan Golkar tetap menunggu keputusan Jokowi. Sementara terkait Gibran yang juga beberapa kali dikabarkan akan merapat ke Golkar, dirinya mengaku hal tersebut sebaiknya dikonfirmasi langsung ke Gibran. Namun begitu dirinya menekankan Golkar bersifat go public yang terbuka untuk siapa saja, termasuk petinggi negara. Jadi tentunya itu keputusannya Pak Jokowi dan juga keluarga ya. Kalau soal akhirnya nanti beliau mau berlabuh ke partai mana. Dan tentu kita sangat menghormati beliau sebagai salah satu kader terbaik dari bangsa Indonesia ya, bukan partai manapun, yang telah berkontribusi selama 10 tahun untuk pembangunan Indonesia. Jadi ketika beliau digosipkan misalnya kemarin mau masuk Partai Golkar atau sekarang mau masuk PSI, itu sebenarnya kita kembalikan lagi kepada keputusan beliau, dan saya yakin beliau pasti bisa memahami kira-kira baiknya beliau nanti berkontribusi lebih itu di mana. Tentu kalau kita posisinya di Partai Golkar ya sebagai yang disebut-sebut kemarin sempat menjadi salah satu opsi untuk beliau berlabuh, ya kita tentu posisinya menunggu keputusan yang terbaik dari beliau, karena kita tahu pasti Pak Jokowi juga ingin terus melanjutkan pengabdiannya di negara ini, dan saya yakin dimanapun beliau nanti mengabdi akan tetap menjadi salah satu pejuang terbaik yang bisa membantu kita maju lebih. Kalau anaknya belum ada partai loh. Boleh ditanya kepada beliau kalau yang gitu ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengaktifkan operasional Taman Kota 24 jam di 5 taman di Jakarta. Dan Pramono berharap dengan keberadaan Taman 24 jam ini bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya. Pemprov DKI Jakarta resmi membuka 5 taman yang dapat diakses 24 jam. Hal ini sebagai wujud komitmen memperluas ruang terbuka hijau dan ruang interaksi sosial warga.
Kelima taman tersebut terdiri dari Taman Menteng dan Taman Lapangan Benteng di Jakarta Pusat serta Taman Langsat dan Taman Ayodhya dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengaku terkejut atas antusiasme warga dan juga kualitas taman yang melebihi ekspektasinya. Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Taman-taman ini diharapkan menjadi tempat masyarakat bertemu, berbagi, dan juga menumbuhkan rasa memiliki kota. Dengan dukungan CCTV dan juga sistem pengawasan, kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap menjadi prioritas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Maluku Utara Selly Coanda bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum mendukung karya dan kemajuan musisi lokal di panggung nasional. Salah satu langkah yang diambil yakni perlunya memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas hak cipta bagi para musisi, pencipta, penyanyi instrumen lainnya melalui pencatatan karya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum. Gubernur Maluku Utara Selly Coanda mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi hak kekayaan intelektual musisi lokal. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut, Budi Argap Situngkir, di Ternate pada Sabtu 17 Mei 2024. Biasanya setahu saya, sebaiknya ketika dia mengeluarkan lagu itu ke publik, dengan either dia post di TikTok atau dia taruh di Spotify, harusnya dia sudah mendaftarkan kekayaan intelektualnya dulu. Hanya memang kan ada ketidaktahuan. Karena jika dia tidak melakukan, siapapun yang mengambilnya di dunia maya itu dan mendaftarkannya hari itu akan menjadi miliknya. Sebenarnya ini sudah terjadi beberapa kali di pendahulunya. Ada Alan, ada Anggas, sebenarnya mereka sudah pernah terjadi dan sudah diselesaikan permasalahannya. Sekarang ada Secu dan mungkin akan ada yang lain-lain juga. Setelah kerjasama kita bikin beberapa kali pertemuan dengan komunitas khusus, kemudian Bapak bisa sosialisasi. Inisiatif ini muncul sebagai respon atas potensi permasalahan yang dapat dihadapi musisi lokal jika karya mereka tidak terlindungi secara hukum. Gubernur menekankan pentingnya pendaftaran HKI sebelum karya musik dirilis ke publik, terutama di platform digital seperti TikTok yang saat ini sangat populer. Dengan demikian, musisi dapat mencegah klaim kepemilikan karya yang tidak diinginkan dan memastikan hak cipta mereka terlindungi. Jadi yang paling banyak itu terkait dengan hak cipta, lagu, puisi, dan buku dan lain sebagainya. Ini penting digelorakan karena memang potensi di Maluku ini sangat luar biasa, khususnya lagu. Termasuk juga dengan kekayaan alam, mungkin indikasi geografis, baik itu cengkeh, pala, dan jenis-jenis dapan tradisional maupun tarian. Ini sedang banyak daerah, ada beberapa daerah yang mengklaim misalnya pala atau cengkeh ini bisa kita masukkan sebenarnya indikasi geografi kolektif ya. Nah, jadi dilindungi secara komunal. Contoh kasus yang diangkat adalah kesuksesan lagu Statue yang dipopulerkan oleh Faris Adam, seorang musisi asal Ternate. Gubernur menyatakan komitmen pemerintah Provinsi Malut untuk mendukung musisi lokal seperti Faris Adam dan menekankan pentingnya langkah proaktif dalam melindungi karya mereka melalui pendaftaran HKI. Kerjasama antara pemerintah Provinsi Malut dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut akan difokuskan pada sosialisasi peraturan terkait perlindungan hak cipta dan pendaftaran HKI kepada para musisi. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Kantor Wilayah akan memberikan dukungan teknis dan informasi yang dibutuhkan oleh para musisi dalam proses pendaftaran HKI. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan finansial dan pelatihan bagi musisi yang membutuhkan bantuan dalam proses tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga saat ini tengah melakukan langkah untuk persiapan menyusul Kepres terbaru soal program kepemudaan. Hal ini dilaksanakan Kemenpora untuk mencetak pemuda yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memimpin rapat koordinasi bersama 58 kementerian lembaga terkait dalam menyiapkan langkah dalam UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, sejalan terhadap Kepres nomor 43 tahun 2022. Gelaran rapat koordinasi ini dilakukan Kemenpora mengingat isu kepemudaan di Indonesia adalah isu lintas sektoral. Dalam Kepres yang dibentuk, memuat rencana aksi nasional pelayanan kepemudaan melalui kolaborasi lintas kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dan stakeholder yang berhubungan. Makanya tadi kita semua dengan lintas KL semua, dari situ kan tadi juga dari kepemudaan, kita di situ juga ada MBG juga, itu berkaitan semua. Nanti juga mungkin dengan olahraganya juga seperti apa, semua berkaitan juga.
Yaitu tadi di sana juga ada dari UMKM dari mana semua ngasih masukan untuk kita, nanti kita akan godok juga. Yaitu dengan ya tadi pengangguran itu kita harus naikkan juga solusinya seperti apa. Itulah kick off hari ini untuk berkelanjutan, kita nanti akan godok untuk berikutnya ini apa nih. Karena kita kan harus juga ada timelinenya, jangan sampai kick off ini terus stop, berikutnya nggak ada gitu. Dan tadi kami sudah berkomitmen semua bahwa kita akan bergerak cepat untuk untuk meningkatkan, karena ini juga dengan Perpres yang baru, kalau kita sama-sama yang seperti yang sebelumnya kita ya akan begitu-begitu aja. Mewakili Menpora, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora, Yohan, memastikan tindak lanjut ini untuk menyiapkan pemuda-pemuda terbaik menyambut Indonesia Emas 2045. Dan tentunya pemuda ini perlu kita siapkan melalui pelayanan kepemudaan ini, supaya nanti di 2045, di mana Indonesia ulang tahun ke-100 tahun, ya para pemuda ini tentunya akan menjadi pemimpin. Nah, sehingga untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, yang siap di tahun 2045 harus disiapkan sedini mungkin. Kedepannya, rakor ini terus bergulir mengingat penyatuan persepsi dalam pelaksanaan program kepemudaan kedepannya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, pemerintah telah merumuskan berbagai skema rekrutmen untuk menjamin kualitas tenaga pendidik di sekolah rakyat. Hal itu dilakukan guna memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan di sekolah dan agar semua hak anak-anak dapat terpenuhi. Dalam rangka mewujudkan program sekolah rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan kewenangan untuk skema perekrutan tenaga pendidik. Adapun skema pengadaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat akan mengerucut pada sistem yang berkualitas agar sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan baik. Selain aspek rekrutmen tenaga pendidik, aspek perlindungan anak di lingkungan asrama juga menjadi perhatian utama. Nantinya, hasil skema perekrutan ini akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Apa yang disampaikan oleh Bu Menpan tadi, kami bersama Menpan dan BKN sudah berkoordinasi terkait dengan penyiapan guru dan tenaga kependidikan. Kemendikbudrismen di program sekolah rakyat ini mendapat tugas untuk penyiapan guru dan tenaga kependidikan. Seperti yang tadi Bu Menpan sampaikan, berbagai skema sudah kita lakukan analisa dan sudah mengerucut pada skema-skema yang intinya adalah menyiapkan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas agar sekolah rakyat ini dapat berjalan. Seperti tadi Bu Menpan sampaikan, hasil rapat ini akan dikoordinasikan oleh Pak Menteri dan Bu Menteri ke Presiden. Sehingga nanti setelah selesai itu baru nanti bisa disampaikan skemanya. Seperti itu ya Pak Menteri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan jumlah guru yang dibutuhkan untuk mengajar di 100 titik sekolah rakyat, yakni sebanyak 1.600 tenaga pengajar. Hal itu disampaikan Mensos usai melakukan rapat koordinasi pengadaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat di kantor Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian Pan-RB hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengenai jumlah kebutuhan tenaga pendidik, Gus Ipul menyebut total guru yang dibutuhkan, yakni sebanyak 1.600 hingga 2.000 orang, untuk mengajar di 100 titik sekolah rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia pun memastikan kebutuhan guru untuk sekolah rakyat dapat terpenuhi agar murid yang berasal dari golongan tak mampu bisa memperoleh pendidikan yang layak. Ya, kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik gitu. Tapi ini kita masih simulasi terus ya, saya terus terang belum berani memastikan angkanya, tapi kalau dari 53 itu kira-kira hampir 1.000 dibutuhkan gurunya di luar kepala sekolah ya. Kalau untuk kepala sekolah itu bahkan sudah rekrutmennya sudah selesai, tinggal ada tahapan berikutnya ya. Seleksinya ada tambahan seleksi aja. Sudah ada 50 dari sekian ratus, 500 lebih yang mendaftar, yang dinyatakan layak sudah 150 lebih, sudah 153. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Adanya sekolah rakyat yang berada di 100 titik seperti itu ya Joseli dan juga pemirsa, kita ketahui memang sekolah rakyat ini dibangun untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan dengan kondisi ekonomi yang cukup ekstrim, miskin ekstrim, dan orang-orang yang masih kekurangan terkait dengan pembiayaan. Karena itu Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah yang sangat baik loh. Kalau kita ketahui ingin membangun generasi emas di 2045. Kita harus memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada anak-anak seperti itu ya. Karena kalau kita ketahui banyaknya anak-anak yang miris tidak bisa bersekolah karena kondisi keuangan seperti itu, karena harus membeli buku, seragam, dan pembiayaan UKT dan lainnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah rakyat yang dibangun ataupun disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bisa membantu rakyat-rakyat kecil yang memang seharusnya mendapatkan dan layak mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Dan memang sekolah rakyat ini akan digencarkan ataupun akan dibentuk di tahun ajaran baru, di mana kita ketahui sekolah rakyat ini memang menyasar kepada generasi muda yang memang dari fasilitas pendidikan cukup kurang. Dan ini menjadi perhatian dari masyarakat, di mana kita ketahui respon positif dari masyarakat yang mendukung adanya sekolah rakyat. Kita ketahui memang saat ini pemerintah telah mencari guru-guru yang memang akan mengajar di sekolah rakyat. Kita ketahui ini bisa menyambut positif, bisa mencerdaskan bangsa, bahkan juga melahirkan generasi muda yang bisa memajukan Indonesia ke depannya, Festi. Betul, kepedulian dari Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak bangsa ini harus diacungi jempol ya. Tidak hanya beliau ini mendirikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia ini tidak terkena stunting dan juga menurunkan angka stunting, tapi juga menyediakan fasilitas pendidikan seperti dengan adanya sekolah rakyat yang akan dibangun di 100 titik lokasi yang ada dengan memerlukan 1.600 tenaga guru yang ada di sana. Mudah-mudahan kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak saja dan pendidik, tapi juga guru-guru juga harus diberikan perhatian khusus loh gitu kan. Karena kalau kita ketahui masih banyak sekali tenaga honorer yang memerlukan biaya yang tambahan seperti itu, karena mirip sekali dengan gaji-gaji yang sekarang kita ketahui honorer ini masih di angka 300.000. Mudah-mudahan dengan adanya program sekolah rakyat dan juga untuk memberantas kemiskinan ini, mudah-mudahan ada titik terang dari hal tersebut. Namun Festi, di tengah pengecaran soal sekolah rakyat ini ada juga sekolah yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, di mana kita ketahui di Banten ada salah satu sekolah yang memang fasilitas-fasilitas di sekolah ini belum terpenuhi. Betul. Dan kita ketahui ini ada informasinya, Festi, di mana kondisi memprihatinkan menimpa para siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojen 2 Pandeglang, Banten yang berada di Kampung Sumur Batu, Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hampir 3 tahun terakhir belasan murid harus belajar di teras sekolah karena kekurangan ruang kelas yang layak. Inilah kondisi belajar mengajar di SDN Bojen 2 Pandeglang. Para siswa kelas 3 terpaksa menempuh proses pembelajaran di teras sekolah. Tidak ada meja, kursi, ataupun dinding yang melindungi dari terik dan hujan. Sudah 3 tahun terakhir para siswa harus bertahan dalam kondisi ini. Kondisi yang jauh dari kata nyaman ini tentu mempengaruhi konsentrasi dan semangat belajar para murid. Sejak kelas 1 sampai kelas 3, enak kan? Nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Kalau hujan itu, kehujanan. Oh gitu ya. Terus kalau nulis, susah nggak nulisnya? Susah. Kenapa? Nggak ada bangku. Menurut kepala sekolah, pihaknya sudah berulang kali mengajukan pembangunan ruang kelas tambahan kepada dinas terkait. Namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata. Kalau mengajuin berkali-kali mengajuin lewat Dapodik sering, tetapi belum ada realisasi sampai sekarang. Betulnya SD Bojen 2 ini siswa banyak, 200 lebih, Pak. Tetapi RKB, ruang kelas itu masih kurang. Kurangnya itu 3 kelas. Kurangnya 3 kelas, yaitu kelas 1 masih di SIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di SIP siang. Sehingga saya sangat riskan kalau musim hujan, Pak, karena siswa ini yang kelas siang itu kalau belajar pagi itu di luar, Pak, di teras sekolah. Maka dari itu kami dari Kepala SD Bojen 2 mudah-mudahan memohon kepada dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan, mudah-mudahan untuk merealisasikan secepatnya untuk pembangunan RKB dari kelas 1, 2, 3 udah hampir 3 tahun ini, Pak. Udah 3 tahun siswa itu belajar di teras, Pak. Sok mikir, ya Allah, gimana ini caranya supaya anak-anak ini biar belajar nyaman, aman gitu, Pak. Biar anak-anak itu konsentrasi khusus belajar gitu. Biar anak-anak itu pintar, cepat. Ya kalau
sarana dan prasarana kurang mendukung, setidaknya otomatis lah kurang ini Pak, belajarnya juga mempengaruhi ke pembelajaran itu Pak. Potret sekolah seperti ini masih banyak terjadi di berbagai daerah. Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar setiap anak di Indonesia dapat menikmati haknya atas pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Sekolah rakyat sudah ada nih ya. Program makan bergizi gratis juga sudah ada. Mudah-mudahan pemerintah juga ini akan melek ya. Ada salah satu fasilitas sekolah di SD Pandeglang. Kita ketahui ataupun di persekolahan yang ada di Pandeglang ini ternyata masih ada fasilitas yang harus kita perhatikan. Benar. Seperti anak-anak sudah 3 tahun lamanya ini harus tidak adanya meja belajar dan harus menggunakan punggung anak-anak untuk belajar. Ini sangat miris sekali ya. Mudah-mudahan cepat ada titik terang ya. Apalagi ini kan sudah viral di media sosial. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa melihatnya, dari Menteri Pendidikan juga bisa langsung cepat tanggap untuk menghadapi hal tersebut agar hal serupa tidak terjadi lagi dan juga fasilitasnya bisa jauh lebih aman lagi. Dan memang dari kepala sekolah itu sendiri, Fesi, di mana dia sudah mengatakan ini sudah ia ajukan kepada pemerintah terkait dengan adanya fasilitas meja dan bangku yang memang belum terpenuhi untuk kelas 1 hingga kelas 3. Kita ketahui bahwasanya memang murid-murid akhirnya belajar di teras sekolah, di mana kalau terkena hujan bahkan mereka sampai basah, Festi, karena kita ketahui ada cipratan hujan yang mengenai mereka. Namun atap-atap yang bocor betul, namun ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah agar terus menggencarkan ataupun menaruh perhatian agar memang meja dan bangku yang dibutuhkan oleh siswa ini terpenuhi. Terlebih kalau kita ketahui dari kepala sekolah ini mengonfirmasi bahwasanya para murid bahkan masih semangat untuk belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Kalau muridnya pada semangat, ayolah kita para pemerintah cepat bantu ya. Tidak hanya pemerintah, mungkin orang-orang yang di luar sana, masyarakat Indonesia yang mungkin memang merasa mampu, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang memerlukan fasilitas terkait dengan pendidikan yang ada di Pandeglang. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih. Di mana Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bersama Polda Lampung dan instansi terkait melakukan deklarasi anti tindak pidana perdagangan orang dan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia pada 16 Mei 2025. Menteri Karding juga menyatakan deklarasi gerakan bersama pemberantasan TPPO dan juga pemberangkatan PMI ilegal ini dilakukan dalam upaya melindungi masyarakat khususnya di Lampung. Bertempat di Mapolda Lampung pada Jumat 16 Mei 2025, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bersama Polda Lampung dan juga instansi terkait melakukan deklarasi anti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan juga penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemenp 2MI menggandeng pemerintah Provinsi Lampung, Kapolda, Gubernur Forkopimda, dan para tokoh masyarakat bersama untuk bentuk barisan melawan praktik penempatan non-prosedural yang juga masih marak di berbagai daerah. Menteri Karding berharap deklarasi ini menjadi pemantik gerakan kolektif di tingkat akar rumput. Tugas negara salah satunya adalah mencegah pemberangkatan secara ilegal. Karena sumber masalah utama by data itu adalah pemberangkatan secara non-prosedural. Oleh karena itu kami bersama dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, Gubernur, Forkopimda intinya dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat mendeklarasikan upaya-upaya bersama dalam bentuk gerakan anti TPPO dan pencegahan terhadap pemberangkatan secara ilegal.
Melalui caption di sosial media Instagram @abdulkadirkarding disampaikan bahwa melalui deklarasi tersebut disepakati bahwa mencegah keberangkatan yang beresiko dan mendorong jalur migrasi yang aman, prosedural, serta menjamin hak dan martabat pekerja migran Indonesia dimanapun berada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi saat pawai Son Horeg di Desa Sumber Anyai, Bondowoso pada Minggu 18 Mei 2025. Akibatnya pemirsa, satu korban mengalami luka-luka pada bagian kepala serta memar pada bagian bahu. Dalam video yang beredar terlihat tumpukan sound system sekitar 5 meter yang diangkut menggunakan truk tersangkut pada dahan pohon sehingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah kerumunan warga yang tengah menyaksikan parade di sepanjang rute pawai. Akibatnya seorang remaja perempuan bernama Nadia Friska Maulani yang juga berusia 17 tahun mengalami luka serius pada bagian kepala akibat tertimpa box sound system tersebut. Korban segera mendapatkan pertolongan dan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga berita ini diturunkan, kondisi korban masih dalam penanganan medis. Dari Jakarta, Adelia Septiarida, Simpo TV melaporkan. Insiden lainnya, sebuah truk logistik mengalami kecelakaan tunggal di Desa Sukamulya, Kabupaten Baju Asin, Sumatera Selatan pada Minggu 18 Mei 2025. Insiden ini menarik perhatian publik setelah video aksi penjarahan oleh sejumlah warga viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak warga secara terbuka mengambil berbagai barang termasuk mie instan tanpa izin dan tanpa upaya menolong sopir truk yang menjadi korban kecelakaan. Aksi tersebut dilakukan secara terbuka di lokasi kejadian. Tampak perekam video diduga sopir truk hanya bisa menggerutu tanpa bisa berbuat banyak. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi pengemudi truk maupun tindakan yang diambil oleh pihak berwenang terkait insiden kecelakaan dan juga penjarahan ini. Dari Jakarta, Adelia Septarina, Simpo TV melaporkan. Kalau kita ke bahasa dari warganet plus 62 ataupun warga plus 62, itu kenapa sih selalu ada-ada aja gitu ya? Kalau misalnya saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita masih satu negara, masih satu daerah, kenapa sih nggak saling bantu aja gitu ya? Ini temannya lagi kena musibah, harusnya dibantuin, tapi kok malah melakukan sebuah penjarahan, mengambil makanan-makanan yang ada misalkan untuk diangkut seperti itu ya. Karena kalau kita ketahui dari supir truknya juga sudah pasrah dalam video. Dia hanya menggerutu aja, ini kenapa sih bukannya membantu tapi malah seperti itu. Inilah kurangnya kesadaran dari diri kita dan seperti itu ya. Dan ini juga salah satu hal yang harus dibenahi diri lah. Untuk hal seperti itu harusnya kita bisa saling membantu loh. Betul, dan harusnya memang dari masyarakat sendiri yang memang melihat terjadinya kecelakaan tersebut harusnya lebih empati dan simpati. Kita lebih dulu menolong supir dan keneknya agar selamat dalam kondisi tubuhnya. Ini malah mengambil sesuatu barang yang ada di truk tersebut. Dan kita ketahui walaupun memang ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang mengambil ini menjadi perhatian juga bagi para supir ataupun pemilik kendaraan. Agar memang kondisi kendaraannya diperhatikan lebih lagi, kita ketahui agar lebih prima ya. Betul, kecelakaan seperti ini tidak terjadi lagi dan supir dan keneknya pun selamat sampai tujuan. Oke pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana hujan deras juga mengguyur wilayah Nagrek, Kabupaten Bandung pada Minggu malam 18 Mei 2025 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini mengakibatkan satu unit kantor desa dan satu rumah warga rusak parah. Hujan deras mengguyur wilayah Nagrek yang mengakibatkan longsor di Kabupaten Bandung pada Minggu malam 18 Mei 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Material longsor berupa runtuhan bangunan dan tanah dari tebing menyebabkan kerusakan parah pada satu unit kantor desa dan satu rumah warga, sehingga terdapat 2 warga yang tertimbun. Kapolsek Nagrek Kompol Sumartono menyampaikan bahwa proses evakuasi terhadap 2 warga yang tertimbun longsor telah berhasil dilakukan. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi longsor susulan, warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dari Jakarta, Adelia Septarina, Simpo TV melaporkan. Diduga kerap melakukan pemerasan kepada tukang asongan, pemilik toko dan tempat usaha hingga pekerja bangunan, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengamankan ketua dan juga sejumlah anggotanya dari salah satu ormas di kawasan Bojongsari, Depok pada Jumat kemarin. Dan dari tangan para terduga pelaku pemerasan, petugas mengamankan barang bukti berupa kwitansi transaksi pembayaran hingga proposal dan cap stempel organisasi masyarakat. Inilah detik-detik petugas kepolisian dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap berinisial M yang merupakan ketua dari salah satu ormas di rumah kediamannya di kawasan Bojongsari, Depok. Nampak terduga pelaku tidak berkutik saat petugas ingin menjemputnya untuk dimintai keterangannya. Peristiwa ini bermula adanya laporan masyarakat di kawasan Bojongsari
yang kerap ada tindak pidana pemerasan oleh M atau ketua dan anggotanya dari salah satu ormas. Dalam melancarkan aksi dugaan pemerasannya, para terduga pelaku tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap korban. Dengan adanya peristiwa tersebut, petugas gerak cepat dan berhasil mengamankan para terduga pelaku bersama barang buktinya. Para terduga pelaku kemudian dibawa ke Subdit Umum Jatan Ras Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, tim Sinpo TV melaporkan. Selain itu, aksi kabur-kaburan sejumlah preman mewarnai razia Berantas Jaya 2025 yang digelar petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kemarin. Dan razia kembali digelar mengingat masih banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang keberadaannya sangat mengganggu keamanan dan juga kenyamanan para pengunjung. Sejumlah petugas kepolisian harus berlari kencang demi bisa mengejar seorang preman yang kabur secepat kilat saat akan dirazia di putaran jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Dengan usaha keras, preman tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas ketika kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima. Aksi kabur-kaburan juga dilakukan beberapa preman lainnya saat mengetahui adanya razia. Namun tak sedikit preman yang akhirnya tertangkap meski telah berusaha mengambil langkah 1000. Razia Berantas Jaya 2025 kembali digelar petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang mengingat masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area Pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tak wajar. Meski begitu, salah seorang juru parkir liar yang terjaring mengaku tak pernah mematok tarif parkir kepada pengunjung. Mobil box, Pak. Hah? 500 perak. Berapa? 500. 500 perak? Iya. 500 perak apa 50.000? Wah, nggak pernah, Pak. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak, parkir, Pak. Berapa? Berapa sekali minta? Tiga saya, Pak. Blok F, Pak. Penghasilan kamu berapa sebulan? Sehari berapa? Oh iya, nggak tahu, 30.000 dapat duit. Iya, 40.000. Nggak tentu, Pak. Sebulan? Kalau sebulan kurang ngerti, Pak. Ini store kemana? Hah? Store kemana? Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan banyak terjadinya para pejabat terjerat kasus korupsi dan terkena operasi tertangkap tangan. Dikarenakan mahalnya sistem biaya politik untuk menjabat, oleh karena itu KPK mengusulkan partai politik diberikan dana besar dari APBN guna tidak ada lagi korupsi yang menyangkut parpol. Dalam acara daring atau online, Wakil Ketua KPK Fitro Rohcahyanto mengusulkan terhadap pemerintah untuk memberikan dana besar untuk partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fitro Rohcahyanto menegaskan maraknya para pejabat dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi dari partai politik, mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat. Dalam mengikuti kontestasi politik untuk menduduki jabatan tertentu dengan mengeluarkan modal besar. Hanya saja sampai hari ini apa yang direkomendasikan oleh KPK belum dilaksanakan secara penuh. Karena memang menyangkut keuangan. Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barangkali bisa mengurangi.
Setidaknya juga untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu juga ada proses seleksi, assessment, terutama tentang integritasnya. Sebagaimana diketahui dalam pengaturan bantuan keuangan parpol, diatur dalam pasal 12 huruf K, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang parpol sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Aturan ini menyebutkan parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga Kementerian Dalam Negeri telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 27 Maret 2024 kepada 9 parpol yang memiliki kursi di DPR RI. Berdasarkan hasil pemilu 2019, jumlah anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar 94,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua DPD Sultan Najamuddin menanggapi usulan KPK terkait dengan partai politik yang mendapat bantuan dana dari APBN sebagai upaya mencegah korupsi. Dan dari Sultan mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah wacana KPK agar biaya politik ke depan tidak menjadi lemah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitro Roscahyanto mengusulkan partai politik diberikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Usulan wacana ini dilakukan agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut partai politik atau proses politik. Menanggapi usulan itu, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah usulan KPK tersebut. Menurutnya hal itu agar membuat demokrasi di Indonesia semakin efektif dan efisien sehingga biaya politik tidak menjadi lemah. Iya, kami tunggu aja dulu nanti ininya ya, tunggu pendapat yang lebih detailnya. Tapi intinya ya tentu secara umum pasti kita mendukung semua upaya yang terbaik agar ke depan demokrasi kita, sebenarnya kan tagline kami kan ke demokrasinya. Demokrasi kita makin efisien, makin efektif, makin produktif. Sehingga ke depan biaya politik kita menjadi tidak terlemah. Dari Jakarta, Farijal Davariskyano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti intimidasi yang dialami oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam proses mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang ada. Menindaklanjuti laporan tersebut, pemirsa, Prabowo Subianto menegaskan seluruh aparat penegak hukum untuk terus menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto mendapati laporan soal intimidasi yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi di tanah air. Laporan yang diterima Prabowo secara garis besar, yakni ancaman dan intimidasi kehidupan pribadi aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberi pidato sambutannya pada Kongres keempat Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya di Jakarta. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo mengimbau seluruh aparat penegak hukum gigih dan tegas dalam menegakkan keadilan pada kasus korupsinya tanpa pandang bulu. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Adapun juga selama 6 bulan masa kepemerintahannya, Presiden Prabowo membongkar segala macam praktik kasus korupsi di Indonesia. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV.
Ya, buat kamu-kamu yang masih pada nakal nih ya, dari Presiden Prabowo Subianto sudah ada suara seperti itu ya. Siapapun yang melakukan ataupun pelanggaran terkait apalagi korupsi yang juga merugikan rakyat dan juga merugikan keuangan dari negara seperti itu ya. Ini harus segera diutus tuntas seperti itu ya. Jangan takut bagi para semua penegak hukum terkait dengan untuk menuntaskan kasus korupsi yang nakal-nakal di Indonesia ini. Jangan takut terkait dengan adanya ancaman, imbauan apapun. Yang namanya keadilan, yang namanya yang harus dituntaskan, ini harus segera mengedepankan apa yang menjadikan sebuah keadilan dan juga yang baik harus selalu kita bela. Dan memang dari pemerintahan Prabowo Subianto kita ketahui banyak sekali kasus korupsi yang akhirnya terungkap, di mana salah satunya kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Dan ini menjadi bukti nyata dari pemerintahan Prabowo Subianto bahwasanya memang serius dalam menangani kasus korupsi yang ada. Dan menjadi himbauan juga bagi aparat penegak hukum di mana tidak perlu takut untuk mengungkapkan kasus korupsi yang ada di Indonesia, di mana dari Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwasanya ini menjadi perhatian serius dan penegak hukum tak perlu takut walaupun mungkin rumahnya diteror ataupun saudara diteror, segera laporkan ke pihak berwajib agar memang ini ditindak tegas. Jangan takut untuk melapor lah ya. Benar sekali, karena kita ketahui dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ingin sekali mengurangi angka korupsi yang ada di Indonesia. Selain langkah serius yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini juga ada langkah serius dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga meninjau langsung terkait dengan pengurukan Kali Cakung Laba di Jakarta Utara pada Senin pagi kemarin. Pengurukan kali tersebut pemirsa menjadi langkah strategis dari pemerintahan Provinsi Jakarta untuk mengurangi banjir yang kerap melanda kawasan Kelapa Gading. Pengurukan Kali Cakung Lama sepanjang 8,5 km dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda Kelapa Gading saat hujan deras melanda. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov dalam menangani banjir yang menjadi keluhan utama warga Kelapa Gading. Sungai Cakung Lama menjadi sumber utama genangan air setiap kali hujan deras dikarenakan bertahun-tahun tidak pernah dikeruk. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Jakarta dalam hal ini secara sungguh-sungguh dan serius untuk mengerjakan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar Kelapa Gading ini. Karena di daerah ini rata-rata kalau terjadi hujan ada kenaikan air sampai dengan 30-40 cm dan ternyata sumber utamanya adalah Sungai Cakung Lama yang sudah terlalu lama tidak dikeruk, tidak diselesaikan. Untuk itu pengerukan dimulai dan harapannya tahun 2027 bisa diselesaikan. Panjangnya 8, kilo terbagi 11 segmen dan di ujung nanti kita juga akan membangun pompa bulak cabai yang artinya mudah-mudahan kalau ini tertangani dengan baik maka persoalan banjir yang ada di daerah Kelapa Gading ini bisa tertangani. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Sungai Ciliwung yang menjadi kontribusi terbesar banjir di Jakarta hampir 40% lebih, kita sudah mengeluarkan penlocknya Bu ya. Di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan. 3 penlock sudah kita keluarkan dari berapa yang harus? 11. Dari 11. Artinya normalisasi Sungai Ciliwung akan kita lakukan dan mudah-mudahan surat dari Kementerian PU sudah segera keluar. ATR juga akan membantu, maka penanganan untuk banjir utama di Jakarta, Sungai Ciliwung akan kita tangani dengan sungguh-sungguh. Pengerukan kali sepanjang 8,5 km ditargetkan selesai pada tahun 2027 dan dilengkapi dengan pembangunan pompa bulak cabai. Dari Jakarta, Jiana Bilang, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Usai melakukan peninjauan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penanganan banjir melalui pengerukan Kali Cakung Lama dilakukan tanpa adanya pengusuran warga. Dan nantinya pemirsa, hasil pengerukan Kali Cakung Lama akan dibawa ke wilayah Ancol untuk diolah lebih lanjut. Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa sebuah material hasil pengerukan akan dibawa ke Ancol dengan menggunakan truk-truk khusus sehingga prosesnya lebih rapi dan terkontrol. Pramono menegaskan penanganan banjir di wilayah Kelapa Gading tidak melibatkan penggusuran rumah warga, melainkan pendekatan personal dan dialog yang dilakukan bersama RT dan RW setempat yang membuat proses berjalan lancar dan diterima masyarakat. Jadi hasil pengerukan nanti akan dibawa ke Ancol. Maka kenapa kemudian di setiap pengerukan ada mobil yang akan membawa hasil pengerukan ke Ancol. Dan yang paling prinsip di dalam penyelesaian penanganan Sungai Cakung Lama ini kita tidak melakukan penggusuran. Sama sekali kita tidak melakukan penggusuran.
maka memang progresnya alhamdulillah karena pendekatannya sangat personal yang dilakukan oleh tim, masyarakat bisa menerima ini dengan baik. Contohnya ada Bu RW di samping saya, Bu RT di samping saya yang membantu kami. Pak RW juga ada. Dari Jakarta, Jian Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dianggap mencemari lingkungan serta buruknya pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Menteri Lingkungan Hidup meminta TPA tersebut ditutup. Tidak hanya itu pemirsa, dari Menteri Lingkungan Hidup juga akan memproses hukum pengelola untuk bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau langsung tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam sidaknya, Menteri LH menemukan sejumlah permasalahan di TPA tersebut, seperti banyaknya titik api di gunungan sampah, aliran kali menghitam yang dinilai merupakan pelanggaran serius. Untuk memastikan aliran kali tercemar limbah, Menteri LH juga mengambil sampel air kali yang menghitam dan hasilnya di atas ambang batas yang ditetapkan. Bahkan Menteri LH juga meminta TPA tersebut ditutup untuk sementara waktu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mengatakan TPA yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang tersebut dianggap merupakan pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti. Dirinya meminta TPA tersebut ditutup sementara serta dilakukan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pencemaran lingkungan dengan sanksi pidana kurungan penjara selama 1 tahun. Tentunya iya, ini sudah kena sanksi. Sebenarnya kami sudah minta beliau pengelola Sati untuk menyiapkan segala langkah-langkah sambil 6 bulan kemudian berpindah dari mekanisme seperti ini. Namun kejadian ini kan luar biasa ya, ada kebakaran. Kebakaran ini salah satu yang tidak kita tolerir. Semua yang menimbulkan kebakaran pasti kita akan kenakan pidananya karena kerusakannya udah demikian masif. Kemudian saya lihat air lindinya tidak ada upaya serius kita. Sejak kita datangi tahun kemarin sampai sekarang tidak ada upaya serius untuk menangani lindi. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Fahrul Rozi, mengatakan bila pihaknya tengah melakukan beberapa tahapan terkait dengan sanksi administrasi yang diberikan soal pengolahan sampah. Di antaranya 30 hari perencanaan, 60 hari revisi AMDAL dokumen lingkungan, dan saat ini masih dalam proses. Kabupaten Tangerang itu merupakan salah satu dari 343 kabupaten kota yang mendapatkan SK sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. 30 hari perencanaan, 60 hari merevisi AMDAL, kemudian dokumen lingkungan, kemudian 180 hari itu kita harus sudah tidak lagi melakukan open dumping menjadi sanitary landfill ya. Jadi, dan itu sekarang sedang berproses. Rencananya Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil pihak terkait dan ancaman pidana untuk mempertanggungjawabkan pencemaran lingkungan yang terjadi di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Banyak sekali ya dari Kabinet Merah Putih yang melakukan aksi-aksi terkait dengan untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tadi juga ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melakukan pengerukan di kali seperti itu. Kalau kita ketahui memang di Kelapa Gading ini sudah bertahun-tahun loh terkait dengan banjir ini belum juga teratasi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, dan dari Pramono Anung juga ini akan melakukan sebuah pengerukan. Ya. Mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hal-hal tersebut ya, seperti itu. Tidak hanya dari Gubernur DKI Jakarta terkait dengan banjir, tapi sampah juga bisa jadi salah satu utama terjadinya banjir, di mana kalau kita ketahui dari Menteri Lingkungan Hidup yaitu ada Hanif yang mengatakan bahwa di Jatiwaringin ini harus disegel karena adanya pencemaran lingkungan di dalamnya. Dan memang kita ketahui ini langkah tegas yang dilakukan dari Menteri Lingkungan Hidup, di mana memang lingkungan akhirnya tercemari dan ini akhirnya ditutup oleh dari Menteri Lingkungan Hidup sendiri. Dan menjadi perhatian juga bagi masyarakat, memang kita ketahui sampah ini menjadi masalah utama yang ada di Indonesia dan menjadi perhatian khusus dari pemerintahan ataupun dari Kabinet Merah Putih untuk mengelola sampah menjadi lebih baik lagi. Kita ketahui banyak sekali sampah yang memang akhirnya bisa digunakan ataupun didaur ulang. Ada yang bisa jadi tas, mungkin akhirnya dijual kembali lagi dan menarik pernak-pernik lainnya. Betul. Bisa ini menjadi bisa menaikkan ekonomi dari masyarakat sendiri, di mana
mana kalau kita ketahui jadi UMKM yang besar ya. Sampah ini sebenarnya bisa diolah kalau kita ketahui ataupun kita kreatif dalam mengolah sampah plastik menjadi barang yang memang bisa dijual kembali. Betul. Dan tentunya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesti Rahmadi dan saya Selis Regar. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.